Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Info Show dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang satu tematik hukum. Ya, pada sesi kali ini saya tidak berbicara tentang masalah politik ya, tapi masalah hukum, di mana banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang mempertanyakan tentang keberadaan saksi mahkota, ya kan, dalam sistem peradilan pidana. Nah, saksi mahkota ini selalu misalnya disandingkan dengan justice collaborator. Nah, tapi untuk menjawab apa itu saksi mahkota, terlebih dahulu kita pahami betul bahwa keberadaan saksi dalam hukum acara pidana itu ya untuk bertujuan sebagai medium atau alat untuk membuktikan sesuatu. Makanya kalau dalam KUHP misalnya pasal 184 KUHP mengatakan bahwa alat bukti yang pertama itu adalah keterangan saksi. Nah, kan begitu. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana dengan kaitannya dengan saksi mahkota? Nah, saksi mahkota ini pada prinsipnya adalah saksi yang kemudian tidak diatur atau tidak dikenal secara otentik di dalam KUHP kita, KUHP yang berlaku hari ini. Nah, akan tetapi kita lihat pada praktiknya itu banyak sekali ada beberapa putusan-putusan yang kemudian atau jurisprudensi yang kemudian di sana terdapat penggunaan saksi mahkota, kira-kira begitu. Nah, ini menjadi satu persoalan. Tidak dikenal dalam KUHP, tetapi dalam praktek peradilan Indonesia yaitu kemudian digunakan. Misalnya dalam jurisprudensi tahun 90-an, dan sekarang kita bisa lihat lagi ada jurisprudensi tahun 2011 dari Mahkamah Agung. Nah, kalau kita lihat ya sebetulnya pada prinsipnya saksi mahkota ini adalah saksi yang keberadaannya itu ada pada peristiwa tindak pidana yang masuk kategori tindak pidana del neming atau penyertaan tindak pidana, ya kan? Jadi penyertaan tindak pidana itu adalah satu perbuatan tindak pidana yang mana pelakunya itu lebih dari satu orang. Nah, itulah yang kita katakan sebagai turut serta, baik sebagai plager atau mede plager atau down plager. Nah, itu kira-kira kurang lebih yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa saksi mahkota ini ya pada prinsipnya dilakukan orang yang mendapatkan, dia itu adalah seorang pelaku intinya ya. Dia adalah bagian dari pelaku, tetapi dia memberikan kesaksian yang membantu proses hukum. Saksi mahkota diajukan oleh jaksa gitu. Beda sama justice collaborator. Kalau JC ya diajukan atas inisiatif daripada terdakwa sendiri. Kalau saksi mahkota ya dia itu diajukan oleh jaksa gitu. Dengan asumsi ya perkara tidak bisa dibuktikan karena kekurangan bukti. Nah, cuma menjadi satu problem, saksi mahkota belum diadopsi dalam KUHP kita, tetapi dalam prakteknya itu ada beberapa putusan yang kemudian mengakomodir keberadaan saksi mahkota. Nah, ini menjadi satu problem. Nah, di saat yang bersamaan ya dalam sistem peradilan pidana kita kan ada banyak sekali teori-teori pembuktian, ya kan? Karena bicara saksi ya tentu kita berbicara tentang pembuktian. Nah, sementara pembuktian dalam hukum pidana kita ini kan, dalam hukum acara pidana kita ya pembuktiannya itu ya negative privilege theory, yang bermaksud bahwa ya pembuktian itu harus berdasarkan alat bukti, ya kan, dan keyakinan hakim. Nah, sementara alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sah. Nah, alat bukti yang sah itu adalah alat bukti yang kemudian diakomodir dalam KUHP. Makanya secara mutatis mutandis dapat kita pahami ya, karena saksi mahkota tidak diakomodir di dalam KUHP kita ya berarti kalau dipaksakan menjadi alat saksi atau alat bukti yang kemudian tidak sah secara hukum. Kira-kira begitu kurang lebih pikirannya gitu, atau dasar pikirnya gitu. Tapi saya ingin katakan bahwa ya
saksi mahkota walaupun memang tidak diakomodir secara otentik dalam KUHP nasional, bukan berarti kemudian keberadaannya itu ya bisa dikesampingkan begitu saja kan begitu. Karena ya lagi-lagi ini kan tergantung daripada pertimbangan hakim. Yang kedua ya banyak jurisprudensi yang kemudian bisa dijadikan dasar bagi pengadilan untuk kemudian ya menerima ataupun mengabulkan keberadaan saksi mahkota. Ya, kurang lebih seperti itulah sharing-sharing kita. Ini ada kawan-kawan saya yang kami berdiskusi panjang lebar ya tentang masalah saksi mahkota. Ada dua hal ya, saya mau katakan bahwa saksi mahkota itu saksi yang dia selain sebagai saksi dia juga adalah pelaku tindak pidana. Yang tindak pidananya itu dilakukan secara bersama-sama atau delneming atau turut serta, kira-kira seperti itu. Yang ingin bertanya lagi tentang masalah hukum silakan memberikan komentarnya di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi lagi dan saya juga bisa belajar lebih jauh lagi, kira-kira begitu.